selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Stefani Imelda. Mengawali Jatim Awan edisi hari ini pemirsa, dampak dari gempa bumi di 45 km timur laut Banyuwangi dengan kekuatan gempa 5,7 magnitudo momen menyebabkan 32 rumah rusak berat dan 28 rumah rusak ringan. Tak hanya itu, 2 tempat ibadah juga mengalami kerusakan dan melukai seorang warga. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur, sedikitnya 32 rumah mengalami kerusakan berat dan 28 rumah terdampak ringan. Selain itu, 13 rumah rusak sedang dan 2 tempat ibadah bernasib sama serta melukai seorang warga. Dari data BPBD Jawa Timur, pusat gempa bumi terjadi di 46 km timur laut Banyuwangi. Secara rinci, dampak gempa meliputi daerah Situbondo dengan 8 rumah mengalami kerusakan ringan dan berat di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih. Kerusakan ringan hingga berat di sejumlah rumah di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih. Bahkan di Desa Sumberjo dan Wonorejo ditemukan beberapa rumah dan tempat ibadah juga rusak. Di Banyuwangi, beberapa rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat di Desa Bimorejo, Desa Bajumati, Desa Sidowangi, dan Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo. Sedangkan di Bondowoso, beberapa rumah mengalami kerusakan di Desa Pandak dan Desa Kalisat. Di Jember, 1 rumah mengalami rusak berat di Desa Merawan, Kecamatan Mayang. Ayul Adim, JTV. Pemirsa, 3 rumah di Kabupaten Bondowoso terdampak gempa bumi yang berpusat di perairan Laut Banyuwangi. BPBD Bondowoso melakukan asesmen dan menghimbau warga tidak panik. Sebanyak 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso terdampak gempa bumi yang berpusat di laut wilayah Banyuwangi pada Kamis sore. 2 rumah terdampak gempa berada di Dusun Pedati, Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, mengalami rusak ringan dan berat. Dan 1 rumah semi permanen di Desa Pandak, Kecamatan Kelabang, mengalami kerusakan parah. Sedangkan 1 rumah di Kalisat mengalami retakan di tembok bangunan. 2 lokasi terdampak tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo. Laporan kerusakan diterima BPBD Kabupaten Bondowoso pada Kamis malam. Setelah tiba di lokasi, petugas langsung melakukan asesmen untuk mendata kerugian materi yang dialami para korban. Untuk dampak gempa pada hari ini, itu ada 2 titik. Yang pertama di Desa Pandak, tepatnya di RT 13 RW 4. Dan yang kedua itu ada di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen. Di Desa Kalisat ada berapa rumah mas yang terdampak mas? Untuk di Desa Kalisat kurang lebih ada dua rumah. Diberitakan sebelumnya, gempa bumi terjadi pada Kamis sore berkekuatan 5,7 magnitudo momen dengan epicenter laut 40 km timur laut wilayah Banyuwangi dengan kedalaman 12 km. Rizky Setiawan, JTV. Pemirsa, sebuah tempat produksi gula merah milik warga hangus terbakar pada Kamis malam. Kobaran api cepat membesar karena tempat usaha dipenuhi limbah tebu kering. Sebuah tempat usaha produksi gula merah milik Budi Santoso, Desa Sambi Cacar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, ludes terbakar pada Kamis malam. Kebakaran terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat yang diduga akibat korsleting pada mesin pompa air untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Kobaran api cepat membesar akibat banyaknya limbah tebu kering. Meski alat produksi penggilingan tebu tak terdampak, namun bangunan gudang dan bahan baku limbah tebu hangus terbakar. Meski tak ada korban jiwa dan luka, namun pemilik tempat usaha mengalami kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Ya, jadi kejadian kebakaran tadi diketahui sekitar pukul 20. Jadi awal mulanya gini, si korban
Pak Budi Santoso sama istrinya itu tahu ada ikan yang di belakang rumah atau tepatnya di belakang tumpukan sepah tebu itu ikannya melompat-lompat. Setelah dilihat keluar ternyata ada api yang membakar sepah tebu. Jadi mendengar suara ikan lompat-lompat gitu Nadia? Ya, menurut keterangan dari korban awalnya demikian. Penyebab kebakaran kan? Kemungkinan dari konsleting sanyo karena karena korban sekitar pukul 18 itu menyalakan sanyo untuk ngocor, bahasa aslinya ngocor itu mengisi air kolamnya. Ya, menambah air di kolam karena beliau juga di samping menggilingan tebu tradisional juga memelihara ikan patin dan gurame. 3 unit tempur dan 2 unit water supply Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman membutuhkan waktu lebih dari 4 jam. Untuk proses pemadaman kita membutuhkan waktu mungkin ya sekitar lebih dari 4 jam karena memang skalanya besar dan mungkin juga membutuhkan kita ure baru kita semprot biar untuk cepat penanganannya. Kalau mungkin tidak kita ure, kita semprot mungkin lebih dari 4 jam. Tumpukan limbah tebu kering yang terbakar memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar 10 meter dengan ketebalan sekitar 6 meter. Hingga kini kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Agus Bondan, Beni Setiawan, JTV. Pemirsa, sebuah rumah warga milik wanita lanjut usia ludes terbakar pada Jumat pagi. Dalam kebakaran itu, pemilik rumah hidup sendiri ini tak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Akibatnya, pemilik rumah mengalami kerugian materi hingga ratusan juta rupiah. Dalam rekaman video milik warga, tampak rumah milik Painem, 65 tahun, warga desa Keniten, Kecamatan Geneng, Ngawi, terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran itu terjadi saat pemilik rumah tengah bekerja sebagai buruh tanam padi. Kebakaran itu diketahui oleh warga sekitar saat kobaran api dan kepulan asap terus membesar. Melihat kondisi ini, warga langsung melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Menerima laporan warga, 2 unit tempur dan 1 unit water supply Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ngawi diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sumber api diduga berasal dari obat nyamuk yang lupa dimatikan dan mengenai kasur. Akibatnya, seluruh perabotan rumah tak terselamatkan, termasuk perhiasan dan uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah hangus terbakar. Ya, tadi api sudah menyala terlalu hebat, jadi kita juga sudah telepon ke Laskar. Ya, kita menunggu waktu, terus itu Laskar datang, tapi rumahnya sudah hangus karena terlalu cepat sekali apinya. Harta benda yang dalamnya nggak ada yang bisa? Ada, katanya ada gelang dan kalung di rumah dengan uang 1,5 juta. Bisa terselamatkan? Belum, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan karena apinya itu memang dari kamar gitu. Iya. Dugaan sementara dari apa, Bu? Kemungkinan dari obat nyamuk, terus itu menyalat ke kasur gitu. Jadi cepet banget itu apinya. Kobaran api itu berhasil dipadamkan oleh petugas damkar 1 jam kemudian. Tadi dapat telepon dari rekan yang ada di rumah sini, dekat sini, bahwa ada kebakaran di daerah Keniten. Dan akhirnya kita dari pos induk berangkat 2 armada, ditambah lagi 1 supply. Pak, begitu sampai sini apa Pak? Mungkin kondisi api kondisinya seperti apa Pak? Sudah parah, sudah terbakar semua. Menurut informasi warga Pak, api pertama dari mana Pak? Dari tempat tidur, karena itu membakar obat nyamuk. Akibat kejadian itu, pemilik rumah akhirnya diungsikan ke rumah tetangganya. Pemilik rumah menderita kerugian materi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ita Wahyu, JTV.
Pemirsa tetap waspada dan berhati-hati dengan maraknya aksi kejahatan di sekitar Anda. Kami segera kembali di Jatim Awan. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambaul Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambaul Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambaul Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambaul Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambaul Fadil Al-Quran Kediri. Pemirsa, seorang kakek 59 tahun akhirnya diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Kakek 12 cucu asal Keputih ini ditangkap setelah dilaporkan dalam perkara dugaan cabul terhadap 2 bocah tetangganya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya dan Polsek Sukolilo akhirnya menjemput Muali 59 tahun yang diamankan warga di Pasar Keputih, Jalan Keputih, Surabaya. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan warga terkait dugaan cabul terhadap 2 bocah perempuan tetangganya yang masih berusia 10 tahun dan 8 tahun. Kakek 12 cucu ini diperiksa oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku Muali akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, modus yang dilakukan tersangka yaitu mendatangi salah satu korban yang sedang berwudu di masjid desa. Tersangka mendekati dan menggesekkan kemaluan ke korban. Karena ketakutan, korban akhirnya menangis dan pulang ke rumah. Tak hanya itu, korban mengalami trauma dan enggan bersekolah. Di tempat dan korban berbeda, tersangka meremas payudara korban saat pulang usai membeli sesuatu dari toko. Akibatnya, korban menangis dan pulang untuk menceritakan kejadian tersebut ke orang tuanya. Korban AA itu dilakukan di sekitar rumah pelaku, kemudian untuk ZF itu di dekat masjid, juga di dekat rumahnya pelaku. Dan ini
pelaku, apakah kemungkinan akan ada korban lagi gitu atau bagaimana, dan sampai saat ini perkembangannya seperti apa, Dan? Untuk saat ini kami dalam proses penyidikan memang masih menunggu informasi dari warga masyarakat yang kami harapkan apabila ada korban-korban selanjutnya, besar harapan kami agar segera berani untuk datang ke unit PPA atau ke Polrestabes Surabaya untuk melaporkan agar supaya apabila memang benar ada korban selanjutnya segera kami dapat melakukan tindak lanjut seperti itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta diancam hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun. Dewi Imrawatin, CTV. Pemirsa, seorang pria di Probolinggo babak belur dihajar warga setelah kepergok mencuri sepeda angin milik petani yang tengah meladang. Beruntung, patroli polisi dan TNI berhasil mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Nasib nahas dialami Dwi Saputra, pemuda asal Malang yang babak belur dihajar warga desa Sumurmati, Kecamatan Suberasih, Kabupaten Probolinggo saat kepergok mencuri sepeda angin milik Rohman warga sekitar. Warga merasa geram karena desanya kerap menjadi sasaran pencuri sepeda motor. Akibatnya pelaku langsung dihajar warga. Menerima informasi itu, anggota Polsek Suberasih dan Koramil langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Dari kesaksian korban, sepeda anginnya dibawa pelaku saat dirinya tengah mengairi sawah. Melihat sepeda anginnya hendak dibawa kabur, korban panik dan berteriak maling. Mendengar teriakan itu, warga dengan spontan mengejar dan menangkap pelaku. Lihat ini toh, sepeda ini dulu. Yang sepeda pacat itu, sepeda ontel. Ya. Dibawa. Oh. Kita kejar sama saya di sini. Sepeda ontel punya sampean? Iya. Oh, berapa orang pelakunya itu? Nggak tahu. Cuma satu yang bawa sepeda. Oh, sudah dinaiki sepedanya? Iya, dibawa sampai sini. Oh, oke. Itu yang dicuri sepeda ontelnya sampean berarti? Iya. Sepeda apa itu? Jengki? Mini. Sepeda mini? Iya. Sampean di sawah? Iya. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Suberasih untuk menjalani pemeriksaan. Kita dapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian sepeda angin ini. Kemudian kita melakukan cek TKP dan ternyata yang bersangkutan sudah diamankan oleh warga, dan selanjutnya untuk terduga sudah kita amankan di Polsek Suberasih. Selanjutnya masih kita dalami untuk terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Pelaku sempat dihajar massa tidak? Pelaku sempat dihajar massa. Ada patroli. Yang diambil apa tadi? Sepeda angin. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif termasuk kondisi kejiwaannya. Farid Falevi, CTV. Pemirsa, kami segera kembali dengan peristiwa kecelakaan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. Ya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Ngawi Kertosono pada Kamis sore. Akibat menabrak bagian belakang truk kontainer, sopir truk box akhirnya tewas terjepit dashboard. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 589 Tol Ngawi Kertosono, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Ngawi pada Kamis sore. Diduga mengantuk, sebuah truk box menabrak bagian belakang truk kontainer hingga ringsek. Akibat sopir truk box, Habib Syafiransyah, 26 tahun, warga Karangasri, Kulon Progo, Jawa Tengah, terjepit kabin dan tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan sopir truk kontainer, M. Rifki, 28 tahun, warga Bogor, Jawa Barat mengaku bahwa truk yang dikendarainya melaju di jalur lambat. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari belakang. Sopir truk kontainer langsung menghentikan kendaraan dan melihat kondisi sopir truk box dalam kondisi luka parah akibat terjepit kabin truk. Jalan biasa di jalur 1, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Loncat lah, kerasa loncat. Saya langsung menepi. Taunya ada yang nabrak dari belakang itu di sebelah kanan. Saya tidak langsung melihat truk yang belakang, saya lihat mobil ini dulu, baru saya ke truk yang nabrak itu. Kondisinya supirnya gimana? Supirnya terjepit ya. Meninggal dulu? Iya. Sendiri dia? Tadinya belum meninggal ya, masih sadar, minta tolong. Cuman kan mau nolongnya juga di luar wewenang saya ya. Oh. Seperti itu. Akhirnya meninggal di situ juga ya? Akhirnya di rumah sakit, kata Pak Polisi. Sendiri tuh truknya? Sendiri. Kondisi sopir meninggal dunia saat hendak dirawat. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyidikan. Semula kendaraan truk box berjalan dari arah timur ke barat, dan di depan berjalan juga truk kontainer berjalan searah. Kurang hati-hatinya pengendara truk box sehingga terjadi bongkar belakang untuk truk kontainer. Kondisi korban gimana dan sempat terjepit? Kondisi korban sempat terjepit dan kita evakuasi dengan pihak kesehatan, kita bawa ke rumah sakit. Oh, meninggal dalam perjalanan kemudian? Itu informasi itu waktu kita evakuasi sebelum sampai rumah sakit, itu korban sudah meninggal. Saat ini korban tewas masih ditempatkan di kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Madiun. Sedangkan 2 truk nahas telah diamankan ke pos unit Laka Lantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, JTV.
Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tertabrak sepeda motor yang dikemudikan pelajar saat menyeberang jalan menuju pasar. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di bagian kepala. Siti Suyati, 63 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Jombang ini mengalami luka parah di kepala usai tertabrak sepeda motor yang dikemudikan pelajar di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang pada Jumat pagi. Melihat kejadian itu, keluarga korban langsung histeris. Jenazahnya langsung dievakuasi petugas ke RSUD Jombang. Sedangkan korban pelajar yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari keterangan saksi warga, kecelakaan itu berawal saat korban turun dari kendaraan dari arah timur. Saat di lokasi, korban yang hendak menyeberang menuju pasar langsung tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Vica Putri Rahmania, 16 tahun, warga Gedangan Mojowarno, yang melaju dari timur ke barat. Keluar dari mobil, ditabrak sama sepeda. Nah, posisinya di sebelah selatan. Jadi mobil sepeda dari arah timur. Terus nggak lihat kiri kanan ibunya waktu nyebrang itu? Saya nggak tahu. Tapi seingat saya di tengah, tabraknya di tengah. Kondisinya ibunya gimana? Kondisi ibunya gimana? Meninggal? Ibunya meninggal, kelihatannya. Langsung meninggal. Mau ke pasar atau gimana? Hah? Mau ke pasar atau gimana kayak? Iya, mau ke pasar. Mungkin. Mau ke pasar. Jalannya kan nggak ada. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Jombang tengah melakukan penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan seorang warga. Polisi telah mengamankan barang bukti ke Satlantas Polres Jombang. Jadi kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar dari timur ke barat tadi. Kronologinya seperti apa kejadiannya? Kronologi masih kami dalami, Mas. Tadi sepintas dari hasil TKP dan keterangan saksi bahwa kendaraan sepeda motor tersebut dari timur ke barat. Sampai di lokasi ada ibu-ibu yang keluar dari mobil dan menyeberang ke arah utara ke pasar, sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi ibunya meninggal di tempat gimana? Ibunya meninggal di tempat. Dari kejadian ini, polisi mengimbau para pengguna jalan untuk tetap waspada saat menyeberang saat lalu lintas tengah padat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Saiful Mualimin, CTV. Ya pemirsa, hobi memang tak mengenal usia. Bahkan para kaum bapak di Blitar masih gandrung dengan mobil remote control yang kondang di era tahun 2000-an. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, hobi memang tak mengenal usia. Bahkan para pria di Blitar ini terlanjur gandrung dengan mobil remote control. Tak hanya membahas seputar mainan remote control, komunitas Radio Kontrol Blitar Raya atau RCBR ini menjadi ruang silaturahmi bagi anggotanya. Sebuah rumah di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ini, komunitas Radio Kontrol Blitar Raya atau RCBR berkumpul di ruangan mirip bengkel reparasi ini tanpa berbagai jenis mainan, mobil remote dengan skala 1:10 dirakit dan dimodifikasi. Tak hanya merakit, teknisi mobil mainan juga kerap menerima servis kerusakan. Komunitas RCBR ini telah memiliki anggota mencapai puluhan orang yang telah berstatus bapak.
Komunitas ini kerap melakukan kopdar di lokasi wisata di Blitar dan sekitarnya. Hobi remote control sempat marak di Indonesia pada tahun 2000-an dan kini kembali disambut antusias oleh penghobinya pasca pandemi COVID-19. Untuk harga mobil remote control cukup bervariasi. Chassis mobil remote dibanderol harga mulai 1,5 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah. Harga ini belum termasuk elektronik remote control seperti servo steering, remote dan transmitter, pengontrol kecepatan elektronik, gyro, baterai, dan bodi mobil remote control. Sudah berapa lama menekuni hobi ini? Saya main RC Adventure ini mulai dari 2022. Udah mulai main sampai sekarang. Jika ada kerusakan gini, kesulitannya seperti apa? Mungkin kalau kerusakan paling fatal itu yang sulit itu bagian elektronik. Jadi kayak RC ini kan elektronik itu benar-benar susah diperbaiki. Kalau walaupun bisa itu pun nggak bisa satu hari jadi, harus beberapa hari, harus saya dulu apa kendalanya, apa yang rusak baru bisa diperbaiki. Bahkan kalau nggak bisa ya terpaksa harus diganti. Saat mabar, medan yang paling menarik itu seperti apa? Medan yang menarik itu sebenarnya kalau saya pribadi saya suka seperti kayak lumpur, tanjakan kayak gitu. Itu karena kan mainan lumpur itu bener-bener kayak off-road beneran. Komunitas RCBR kerap mengajak penghobi asal Blitar hingga hampir seluruh Jawa Timur hingga nasional. Menarik bukan? Kitfirul Aziz, JTV. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Jatim Awan edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu karena pemirsa bisa menyimak informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga di Pojok Arena bersama rekan saya Anindya. Selamat siang Anin. Selamat siang Stefani. Ada berita apa di Pojok Arena hari ini? Tentunya Stefani dan juga pemirsa, ada banyak sekali sajian informasi olahraga di Pojok Arena siang hari ini. Salah satunya dua punggawa timnas yang memulai jalani debutnya di Europa League. Begitu Stefani. Wah, sangat menarik ya Anin. Pastinya memang informasi dunia olahraga ini selalu ditunggu-tunggu oleh para mitra arena. Nah pemirsa, ada yang baru nih pemirsa. Lomba membuat video TikTok bertema Sungai Bersih Jatim Lestari. Dokumentasikan sungai-sungai yang menurut pemirsa tepat untuk kreasi konten TikTok. Daftar dan kirimkan videonya serta menangkan hadiah belasan juta rupiah. Pemirsa dapat cek di akun TikTok @pusdajatim dan @officialJTVRE. Dan jangan lupa pengiriman video ditutup tanggal 28 September 2025. Dan sekarang wakili kru yang bertugas, saya Stefani Imelda pamit undur diri. Selamat siang, salam JTV 100% Jawa Timur. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mamba'u Fadil Al-Quran Kediri.